Terima kasih teman-teman telah mampir di channel Mendongeng 31 ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat ya. Dan jangan lupa bahagia ya. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai saja ceritanya. Jadi begini ceritanya. Setelah memasuki bangunan yang di depan pintu besarnya berornamenkan tengkorak dan tokoh utama, kita merasakan kembali memori yang sudah lalu dengan mencium aroma ruangan itu. Tidak lama berselang muncullah beberapa orang yang dipimpin oleh seorang wanita muda dengan senyumannya yang menarik. Ia pun menyapa tokoh utama kita. Hai, saat kami sedang berburu, kami melihat kalau pintu labirin terbuka. Jadi kami masuk sebelum ditutup. Setelah itu dia berkata kepada tokoh utama kita bahwa kenapa kita tidak bekerja sama dan menyelesaikan labirin ini bersama-sama. Dan kita semua bisa berbagi rezeki dan bahaya bersama, ujarnya untuk meyakini tokoh utama. Dengan beberapa temannya mereka telah bersedia untuk saling membantu menyelesaikan labirin itu. Tokoh utama kita berpikir dengan ekspresi jahat dan epik di wajahnya. Ia pun berhati-hati dengan kelompok yang baru saja menghampirinya. Dan dalam benaknya ia pun bergumam, apakah dia mencoba menipuku dan mencoba membodohiku dengan kata-katanya? Dengan tatapan yang sangat tajam mencoba menjaga jarak dengan kelompok itu. Tokoh utama kita pun segera menggunakan kemampuan yang ia ciptakan dengan mencampurkan beberapa relik, yaitu The Eye of the Truth. Kini tokoh utama kita telah mengetahui siapa wanita di depannya. Setelah tokoh utama menggunakan kemampuan mata kebenarannya padanya. Sementara itu wanita yang tadi menyapa tokoh utama, ia pun memulai dengan memperkenalkan dirinya. Dia berkata, "Namaku Park Hannah. Aku berusia 22 tahun dan aku pernah mencapai lantai 2 menara ujian sebelumnya." Dengan sangat bahagia dan senyuman ia mengutarakan pencapaiannya di Tower of the Truth. Dengan kemampuan The Eye of the Truth, tokoh utama dapat melihat sebuah panel informasi yang di dalamnya terdapat nama yaitu Park Hannah, jenis kelamin yaitu wanita, umur yaitu 22, level yaitu 1, dan keterampilannya berupa komunikasi yang baik di level 1, langkah cepat di level 1, dan penyembuhan di level 1. Dia melihat daftar keterampilannya dan berkata, gadis ini memiliki keterampilan yang cukup menarik. Sebuah jendela keterampilan muncul menjelaskan apa saja kemampuan wanita itu dengan lebih terperinci lagi, yang mengatakan bahwa komunikasi bisa secara alami, dapat menjadi ramah dan dapat berteman dengan siapapun, bahkan orang asing yang ditemuinya pertama kali. Keterampilan ini dapat sepenuhnya menghapus perasaan tidak nyaman dari orang yang baru saja ditemuinya. Setelah jendela informasi tentang kemampuan Nona Hana itu menghilang, kini muncul jendela baru yang memberitahukan jika tokoh utama menginginkan kemampuan itu, ia harus memenuhi beberapa syarat. Dan jendela informasi itu pun menjelaskan persyaratannya, yaitu tokoh utama harus bekerja sama dengan Nona Park Hannah setidaknya selama 240 jam. Namun, setelah 240 jam berlalu, tidak boleh ada seorang pun di dekatmu dan Nona Park Hannah. Sementara itu, tokoh utama sedang memikirkan kemungkinan-kemungkinan apa saja yang akan terjadi jika ia dapat meniru kemampuan dari Nona Hana. Di dalam benak tokoh utama pun bergumam, kemampuan komunikasi itu akan membantunya ketika berhadapan dengannya di kemudian hari. Setelah Nona Hana memperkenalkan dirinya tadi dan kini diikuti oleh teman-temannya yang berada di belakangnya. Yang pertama yaitu seorang pemuda yang bernama Jang Chol Sik, pemain Tower of the Trail sampai dengan lantai 1. Berikutnya yaitu seorang wanita dengan rambut yang tergurai, ia bernama Lee Hye-min, ia bermain sampai dengan lantai 1. Dan berikutnya tepat berada di belakang Lee Hye-min terdapat seorang wanita yang sedari tadi mengunyah permen karet, ia bernama Jang Mina. Ia memainkan Tower of Trail sampai dengan lantai 3. Yang berikutnya adalah Cheon Min-guk dan Du Kwang-woo. Mereka berdua ini tidak sedikit pun menyentuh permainan ini setelah rekan-rekannya yang lain memperkenalkan diri. Tokoh utama kita memperkenalkan dirinya juga dengan berkata, "Aku Kang Jin Hyuk." Setelah ia memperkenalkan dirinya, ia pun segera berbalik serta memalingkan wajahnya dari orang-orang tersebut dan ia pun kini berpikir serta bergumam di dalam benaknya, mereka jelas akan menusukku dari belakang nanti, jadi tidak perlu mengingat nama mereka masing-masing, gumamnya setelah mengetahui apa rencana dari kelompok yang dipimpin oleh Nona Hana ini. Park Hannah meraih lengan tokoh utama kita, ia pun menggunakan keterampilannya itu untuk mencoba merayunya dengan caranya langsung berkontak fisik mendekati tokoh utama dan berkata, "Kalau begitu, Tuan Jin Hyuk, sampai lantai berapa kamu memainkan Tower of Trials?" Tanya Nona Hana dengan senyum yang menarik dan penuh dengan daya pikatnya sebagai seorang wanita. Ia pun mendekap tokoh utama semakin erat, dan ia pun mencoba mencari tahu siapakah tokoh utama ini. Sebuah pesan muncul yang mengatakan, Park Hannah telah mengaktifkan komune tingkat keterampilan 1. Tokoh utama kita yang telah mengetahui kemampuan dari Nona Hana itu pun segera memalingkan tubuhnya dan mencoba menahan tubuh Nona Hana agar ia segera menjauh darinya. Dengan tindakannya yang menolak Nona Hana itu, ia pun bergumam di dalam benaknya, "Jadi kamu menggunakannya seperti ini. Jika aku tidak mengetahui kemampuannya,
Aku mungkin telah menjadi mangsanya dengan keterpikatan diriku dengannya. Dia berkata padanya bahwa, aku telah mencapai lantai Tower of Trail sejauh yang aku bisa. Dengan wajahnya yang mencoba bertahan dari rayuan Nona Hana yang terus berusaha mendekatinya. Dengan perilaku dari tokoh utama yang menyingkirkannya, dia berkata, wow, benarkah begitu? Seraya bergumam di dalam benaknya, ada apa dengannya? Kemampuan komunikasi itu seharusnya masih memberikan efek terhadap dirinya. Sungguh aneh, ada apa sebenarnya? Dengan keterampilannya yang gagal itu, Nona Hana pun kini terlihat malu. Dengan terlihat sangat canggung, Nona Hana pun bertanya kembali kepada tokoh utama, lalu tolong beritahu kami monster macam apa yang ada di sini dalam sifat mereka. Tolong, ujarnya dengan nada yang sungkan. Tokoh utama pun kini menjelaskan sedikit tentang labirin ini, bahwa tempat ini dapat berubah pada interval waktu yang tetap. Dengan tenang dan yakin, tokoh utama hanya berdiri memandangi orang-orang yang ada di hadapannya. Dan seketika itu juga orang-orang itu pun terlihat gugup serta bingung, dan ada juga yang tidak mengerti apa yang dikatakan oleh tokoh utama. Tidak berselang waktu yang lama setelah tokoh utama menjelaskan, lalu labirin itu tiba-tiba mulai bergetar. Dia berkata, ada apa ini? Bukankah ini seharusnya hanya labirin di lantai pertama? Lalu dinding itu mulai bergerak dengan kecepatan tinggi. Kini mereka pun mulai diserang rasa panik yang sangat. Dinding-dinding di dalam ruang labirin itu mulai menyerang mereka semua. Dengan terpentalnya batu-batu dari dinding tersebut, Nona Hana yang paling dekat dengan dinding itu pun terlihat sangat kaget melihat dinding dari bangunan itu kini menyumbul menyerang dirinya. Dia pun segera menghindar dengan meloncat mengarah ke depan. Serangan itu pun dapat ia hindari. Yang lain pun segera berwaspada mengamati datangnya batu-batu yang keluar dari dinding tersebut. Serta mereka pun memperingati teman-temannya untuk tidak hanya berdiam diri saat batu itu datang, karena mereka akan dengan mudah tergencet oleh bebatuan yang datang. Dan getaran serta serangan batu-batu dari dinding itu pun kini terhenti. Mereka semua nyaris tidak berhasil bertahan hidup. Nona Hana pun memperhatikan teman-temannya yang masih dapat dia lihat. Namun salah satu dari mereka berkata, aku tidak melihat Mina. Wanita yang sedari tadi memakan permen karet itu pun kini tidak ada di antara mereka semua. Yang lain berkata untuk berpikir ada labirin seperti ini di lantai pertama. Sungguh sulit dipercaya, bukankah seharusnya tidak ada yang istimewa di lantai satu ini selain reruntuhan? Ujar mereka yang masih dapat menyelamatkan diri. Tokoh utama kita pun segera membersihkan dirinya dari debu-debu yang berada di tubuhnya seraya berkata, bukankah kalian semua pernah mengalami labirin yang mengubah medan setidaknya sekali? Menatap orang-orang yang sangat kepayahan setelah serangan pertama itu, dengan rasa takut dan kepanikan yang terlihat dari raut wajah Nona Hana, ia pun berkata, ini terlalu berbahaya untuk pemain level 1. Kita harus keluar dari sini secepatnya. Ujarnya dengan perasaan ketidakpercayaan apa yang baru saja terjadi terhadap dirinya dan teman-temannya. Kini Nona Hana pun mencoba bertanya kepada temannya, seorang wanita dengan rambutnya yang terurai, Himin, apakah kau bisa menemukan jalan keluarnya? Kau seharusnya bisa melakukan itu dengan keahlianmu. Nona Hana pun kini diselimuti rasa tidaklah nyaman di situasi seperti ini. Nona Himin pun menjawab pertanyaan Nona Hana dengan terbata-bata. Aktivasi keahlianku kini dibatalkan ketika labirin berubah. Dengan ekspresi wajah yang sangat ketakutan dengan apa yang baru saja menimpa dirinya. Mendengar apa yang dikatakan Nona Himin, kini Nona Hana semakin tertekan. Ia berkata, lalu kau tidak dapat menemukan jalan keluarnya? Dan kini kita terjebak di sini, ujarnya dengan nada yang lirik keluar dari mulutnya. Tokoh utama kita hanya memandangi kedua orang yang sedang kebingungan dan ketakutan itu, dan ia pun bertanya-tanya dalam benaknya. Aku bertanya-tanya mengapa mereka memasuki labirin dengan begitu percaya diri. Sepertinya mereka hanya mengandalkan keahlian navigasi. Para pemula ini pasti menganggap labirin sebagai supermarket yang biasa mereka masuki. Tokoh utama pun kini terlihat sangat serius, itu terlihat dari wajahnya seraya bergumam, aku harus kesampingkan dulu orang-orang bodoh ini. Hal itu seharusnya segera muncul. Nona Hana menatap tokoh utama dengan nada yang marah dan ia pun berkata, hei, kau, mengapa kau tidak memberitahu kami tentang sesuatu yang sepenting labirin yang berubah sebelumnya? Dinding-dinding itu berterbangan menyerang ke arah kami. Dengan menghampiri tokoh utama kita, Nona Hana pun melanjutkan kemarahannya. Ia pun berteriak kepada tokoh utama dengan menunjuk-nunjuk dirinya seraya meneruskan ucapannya, kami terluka setelah dengan panik menghindari potongan-potongan itu. Kami hampir mati karenamu. Teman-teman Nona Hana pun mendukung ucapannya, dan mereka pun membantu Nona Hana dengan berkata, benar. Dia memonopoli semua informasi. Dengan nada membentak, tokoh utama laki-laki itu pun ikut menunjuk kepada dirinya. Dan yang lainnya pun ikut berkomentar, kami terpisah dari Mina karenamu. Tokoh utama kita hanya menarik nafasnya dalam-dalam seraya berkata dengan ekspresi tenang, hei, apakah aku meminta kalian untuk mengikutiku? Tanyanya kepada mereka dan memperhatikan orang-orang tersebut. Nona Hana yang tersentak mendengar perkataan dari tokoh utama itu,
kini mulai diserang dengan rasa ketidakpercayaan dirinya lagi karena keterampilannya tidak berpengaruh kepadanya seraya ia pun berkata, "Apa?" Dengan dinginnya tokoh utama yang matanya mulai berbinar dan dia berkata, "Kalian yang memutuskan untuk mengikutiku sendiri. Tidak ada yang memaksa kalian untuk itu dan aku pun tidak menyeretmu ke sini dengan paksa." Salah satu dari mereka menjadi sangat marah dengan apa yang dikatakan oleh tokoh utama itu dan ia berkata dengan nadanya yang tinggi, "Bajingan ini terus saja bicara omong kosong. Kita sudah merasa buruk karena terjebak di sini." Ia pun mengeluarkan kemampuannya yaitu dapat membuat sesuatu. Di tangannya, perlahan namun pasti terbentuklah sebilah pedang yang terbuat dari kayu itu berada di dalam genggamannya. Seraya ia terus marah dengan tokoh utama, "Aku tidak menyukaimu sejak pertama kita bertemu, ya? Karena semuanya sudah menjadi seperti ini." Tiba-tiba pria itu pun tersungkur di lantai labirin itu tidak bernyawa lagi. Terlihat sebuah kapak besar menghantamnya dan membunuhnya dalam sekejap mata. Teman-temannya pun kini terperangah melihat tubuh temannya sudah bersimbah darah dan tidak ditemukan lagi kehidupan darinya. Tidak lama setelah kapak itu membunuh pria itu, kini sang pemilik kapak itu pun muncul, yaitu seekor minotaur. Badan dan tanduknya yang besar terlihat sangat kuat monster itu. Dan kini monster banteng berlari ke arah mereka untuk menyerang. Orang-orang itu pun bersiap dengan mengeluarkan keterampilannya masing-masing. Mereka mempersenjatai diri mereka sendiri. Minotaur meraih kapaknya yang terlepas dalam serangan pembuka tadi dan dengan tubuh besarnya Minotaur itu bersiap untuk menyerang. Nona Park Hannah mengira kita akan mati menghadapi monster Minotaur bos itu. Tokoh utama kita dengan keras berkata, "Minggir menyingkir kalian semua." Ia pun dengan cepat berlari ke arah Minotaur. Nona Park Hannah berkata, "Apa yang dia lakukan?" Tokoh utama kita pun kini semakin mendekati Minotaur. Minotaur itu pun tidak segan-segan mengayunkan kapaknya dengan kekuatan penuh untuk menyerang tokoh utama kita. Ia pun dengan sigap melompat untuk menghindari serangan dari kapak Minotaur itu yang menghancurkan lantai labirin itu. Kemudian sebuah pesan muncul yang mengatakan Anda menghindari serangan. Dia yang masih berada di udara pun tersenyum dan berpikir baik-baik saja. Dia hanya mendapat sedikit goresan kapak dari Minotaur itu di bahunya. Kemudian sebuah pesan muncul yang mengatakan, Anda memperoleh surat perintah status tersembunyi. Riff, apakah yang akan dilakukan oleh Kang Jin Hyuk berikutnya? Kita akan melanjutkan petualangan Kang Jin Hyuk di episode berikutnya ya teman-teman. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya dalam sistem ini? Terima kasih teman-teman telah menikmati channel ini dan tidak segan-segan untuk selalu mengingatkan untuk memencet tombol like-nya, tombol subscribe-nya, dan aktifkan juga lonceng untuk tidak terlewatkan episode baru dari Mendongeng 31. Terima kasih.